al-qad awil qid. Jadi al-qirat barangkali sudah dibahas di hukum muamalah ya, sudah banyak membahas tentang ini, tetapi yang teks Arab secara langsung barangkali juga belum. Jadi al-qirat lughatan di dalam makna bahasa adalah dari kata al-qard. Wa huwa, dan dimaksud dengan al-qard adalah bisa dalam makna al-qad memotong atau al-qid bagian begitu. Jadi saya memahaminya seperti itu. Li'anna sahibul mal, karena pemilik mal, sahibul mal, apa yang dimaksud dengan sahibul mal, yang dimaksud adalah pemilik modal ya. Yaktati itu bisa dalam makna akhoda, mengambil juz'an sebagian min malihi dari hartanya, yu'tihi al-amila, kemudian diberikan kepada al-amil. Jadi al-amil itu adalah orang yang mengoperasionalkan harta begitu dari pemilik modal tadi. Sebentar, ada yang masuk, coba saya terima dulu. Yuti al-amil liya'mala bihi, agar liya'mala untuk dioperasionalkan bihi dengan harta tersebut. Jadi rasanya apa? Dioperasionalkan atau dijalankan ya, hartanya dijalankan. Wal amil aidan, wal amilu aidan, dan pekerja itu aidan yaqta al-masafat asna as-safar lit-tijarah. Dan pekerja itu biasanya yaqta itu yang mengambil al-masafah, bagian-bagian dari perjalanannya itu asna as-safar, di tengah perjalanan, lit-tijarah, untuk berdagang. Jadi sesuai dengan budaya pada masa Arab kala itu, para pekerja itu ya selalu di dalam perjalanan, apalagi kalau biasanya mereka setengah nomaden begitu kan, biasa di dalam perjalanan, dan dalam perjalanannya itu dia mengambil sebagian dari perjalanannya itu adalah untuk litijarah, untuk perdagangan. Di dalam perdagangan tersebut barangkali juga berlaku budaya tadi, pemilik modal memberikan modalnya kepada al-amil tadi. Tujuan kulim minha, dari masing-masing itu siapa? Masing-masing itu adalah al-malik, sahibul mal dan al-amil. Ya. Tujuannya dari keduanya adalah al-husul ala juz'in minar riba. Tujuannya adalah untuk sampai kepada atau untuk mendapatkan profit atau keuntungan minar riba, bagian dari keuntungan tertentu. Wa mustalahu al-qirat huwa tasmiyatu wa mustalahul qiradi, dan istilah al-qirat huwa itu kembali kepada istilah al-qirat adalah tasmiyatu ahlil Hijaz, adalah penyebutan ahli Hijaz di hadhil muamalah, untuk jenis muamalah ini. Jadi al-qirat itu adalah sebutan yang diberikan oleh al-Hijaz untuk jenis muamalah ini. Qala Az-Zamakhsyari, berkata siapa Az-Zamakhsyari, sambil diperhatikan ya. Jadi setiap ada fi'il itu membutuhkan fa'il. Fa'il itu selalu dia marfu. Tanda marfu yang sederhana itu adalah dhamma. Maka membacanya qala Az-Zamakhsyari. Qala itu fi'il, berkata Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari, siapa Az-Zamakhsyari? Rahimahullahu. Rahimah, memberikan belas kasih terhadap Zamakhsyari, siapa Allah. Jadi ini adalah bentuk doa yang dilakukan oleh mu'alifnya untuk Az-Zamakhsyari ya. Semoga belas kasihan tetap dilimpahkan kepada Zamakhsyari oleh Allah. Rahimahullahu. Nah, Allahu itu adalah fa'il ya. Fa'il, maka dia harus marfu. Maka dibaca dengan rahimahullahu. Bukan rahimahullaha, bukan rahimahullahi. Nah, hu di situ itu adalah domir. Ya, domir sebagai maf'ul bih. Kembali kepada Az-Zamakhsyari.
Jadi kita membaca sambil sedikit-sedikit menerangkan nahwunya biar mahasiswa paham. Ahlul Hijaz yusammunaha qiradan. Qiradan. Ahlul Hijaz atau penduduk Hijaz yusammunaha memberikan penamaan terhadap praktek itu dengan nama qiradan, qirad. Wa muqaradah dan muqaradah minal qard fil ardi. Dari kata-kata al-qard fil ardi dalam mana adalah ya perjalanan atau bagian dari fil ard, bagian dari tanah kan. Karena nanti kaitannya dengan yadribuna fil ardi begitu ya. Yang dimaksud adalah melakukan perjalanan di jalan begitu, melakukan perjalanan. Wa huwa qata'aha bisair fiha. Wa huwa ya, wa huwa mengapa kemudian dimaknai al-qirad itu ya qata'aha karena mereka penduduk Hijaz itu adalah apa namanya ya? Qata'aha memotongnya bisair dengan perjalanan fiha di dalam apa namanya? Muqarrabah itu ya. Wa huwa qata'aha bisair fiha. Jadi tadi bagaimana disebutkan di dalam perjalanannya dia mengambil sebagian dari perjalanan itu untuk melakukan apa namanya praktek mudharabah. Amal Malikiyah wa Syafi'iyah itu adapun golongan Malikiyah. Jadi kalau ada Malikiyah wa Syafi'iyah dengan nisbah kayak seperti ini yang dimaksud adalah mazhab atau kelompok atau golongan ya. Golongan Malikiyah wa Syafi'iyah minal Hijaziyyin dari penduduk Hijaz fayusammunaha qiradan memberikan nama praktek tersebut dengan qiradan. Lakinnal Hanafiyata kenapa dibaca dengan Hanafiyata? Karena ada harfun nasbin di awalnya ya. Lakinnal Hanafiyata wal Hanabilata fa innahum yusammunaha mudharabatan. Sementara itu Hanafiyah dan Hanabilah menyebut praktek ini dengan nama mudharabah. Jadi kalau qirad itu lebih pada Malikiyah Syafi'iyah, kalau mudharabah itu adalah Hanabilah ya, mazhab Hambali wal Malikiyah dan Hanafiyah dan Hanafi, mazhab Hanafi. Wala kulli halin sawa'un kanat qiradan kama yaqulu al-Hijaziyun au mudharaban sawa'un kanat qiradan au mudharabatan kama yaqulu al-Iraqiyun fa hiya mufa'ala min ad-darbi fil ardi idza sara fiha. Jadi baik wala kulli hal dalam kondisi apapun bagaimanapun baik disebut dengan qirad sebagaimana dikatakan oleh penduduk Hijaz atau mudharabah sebagaimana disebut oleh kelompok Irak ya, kelompok Irak tadi Hanabilah wa Hanafiyah tadi faya mufa'alah minad darb mempunyai poin yang sama, mempunyai makna yang sama. Apa itu mufa'alah minad darbi? Mufa'alah itu yang dimaksud adalah ya bentuk apa ya, kesalingan ya, transaksi kesalingan atau kerjasama, untuk kerjasama minad darbi fil ardi dari minad darbi fil ardi yang dimaksud adalah ya perjalanan di muka bumi karena perjalanan itu tadi itu loh sebagaimana ayat Jumat itu ayat yang sholat sampai istilah arudi wabtahu min fadlillah itu loh. Yang dimaksud adalah keluar ke muka bumi untuk mencari rezeki dalam bentuk melakukan mudharabah antara sahibul mal, antara pemilik harta dan al-amil. Kita sarofiyah mereka berjalan di atas muka bumi. Wa min hadza qaulu ta'ala, ini persoalan kebahasan kira-kira bisa dipahami ya. Al-qirad insyaallah. Al-qirad wal mudharabah begitu ya, mudharabah bentuk kesalingan, mufa'alah begitu.
ada kaitannya dengan perjalanan juga tadi dari makna bahasa tadi kan. Nah, begitu. Nah, ini kemudian kita sampai kepada beberapa dalil atau teks ya. Wa min qauli wa min hadza qaulu ta'ala. Oh, ini juga masih dalam makna bahasa. Kemudian dirujukkan dengan makna kebahasan Al-Qur'an ketika berbicara tentang persoalan atau yang terkait dengan persoalan ini. Wa min hadza qaulu ta'ala, dan diantaranya adalah sebagaimana firman Tuhan, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Wa akharuna, dan sebagiannya mereka adalah yadribuna fil ardi, berjalan di muka bumi, yabtaghuna min fadlillah, mereka nyuprih mencari fadilah-fadilah Tuhan, begitu. Termasuk diantaranya adalah rezeki yang halal, begitu. Yakni yadribuna fil ardi itu yang dimaksud adalah yusafiruna fil bilad, melakukan perjalanan musafir di kota, wa yaqta'una al-masafat asy-syasi'ah, wa yaqta'una, dan mereka itu memotong atau mengambil bagian dari al-masafat, perjalanan yang jauh itu, mengambil bagian tertentu dari perjalanan yang jauh itu untuk melakukan bisnis, begitu. Asy-syasi'ah wa yamshuna fi manakibil ardi, dan mereka melakukan perjalanan fi manakibil ardi, di ya jalan-jalan, begitu, jalan di permukaan bumi, yang dimaksud adalah di berbagai jalan. Yabtaghuna rizqa, mencari rezeki, min fadlillah, dari kemuliaan Tuhan, ya, dari keluasan, kemurahan yang telah diberikan oleh Allah, begitu. Nah, ini untuk menunjukkan teks Al-Quran ini, untuk memperkuat makna kebahasan dari Al-Surat Al-Mudharabah yang terkait dengan bahwa maknanya terkait dengan al-masafah, as-syai'ah, terkait dengan perjalanan, begitu kan, terkait dengan mencari rezeki, profit. Nah, itu makna kebahasan. Sementara itu makna istilahnya, istilah, adapun dalam makna istilah, fahiya antutia insanan min maliki ma yattajiru fihi ala ayyakuna ribahu bainakuma. Antutia insanan, ya, antuto insana atau antutia insanan, ya, aku memberikan kepada manusia dari pemberian kepada manusia, min malik, dari sahibul mal, malik yang mempunyai harta, mayat tajiru fihi, yang sekiranya bisa diperdagangkan fihi, di dalam ma tadi, ala ayyakuna, dengan syarat ala ayyakuna arribahu, untung atau profitnya adalah bainakuma, antara keduanya, ya, bainahuma maksudnya, ya, ala bainakuma, di antara keduanya, yang dimaksud adalah antara sahibul mal dan al-amil. Au ayyakuna lahu sahmun maklumun, atau adanya lahu bagi bagi amil itu adalah sahmun maklumun, saham tertentu yang diketahui, tertentu, maklumun minar ribah, dari profit atau keuntungan yang didapatkan. Ya, sahamnya apa? Sahamnya tentu adalah, ya, saham dari jasa, keterampilan, pekerjaan, ya, pengetahuan dari yang bersangkutan, sahamnya. Sementara dari sahibul mal tentu, ya, jelas hartanya itu. Nah, ini misal dzalik masalah, contoh dari surat atau surat itu adalah sahsun indahu malun katsirun. Sahsun, seseorang, indahu, mempunyai mal katsir, harta yang banyak. Walakinnahu, tetapi orang tersebut la ya'rifu, tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan, tidak punya kompetensi, tidak punya keterampilan, kaifa yastasmiru, bagaimana mengembangkan harta tersebut. Jadi kalau punya harta kemudian tidak punya kompetensi, sebaiknya memang diberikan kepada orang lain yang kompeten untuk mengembangkan.
ya, daripada nanti modalnya hilang semua, ya, modalnya hilang, tidak dapat apa-apa. Fayadfa'uhu ila saksin, kemudian orang tersebut memberikannya harta tersebut ila saksin kepada seseorang, saksin akhar, orang lain, yudhariba lahu fihi, untuk dijalankan, ya, lahu, dengan dari sahibul mal, ini di dalam harta tersebut. Wa qiratan, dan qirat, yakhudhu hadal amil, di pekerja mengambil dari yakhudhu, yang diambil oleh pekerja ini, ya, qirat dan bagian. Wa yusammiru wa yunammihi, kemudian dia mengembangkan, membuahkan, begitu ya. Amaro itu kan buah, yang dimaksud ya mengembangkan, tapi yang dimaksud bukan mengembangkan dalam bentuk membuat beranak pinak dalam bentuk riba loh ya. Yang dimaksud di sini adalah yusamiruhu, itu adalah mengembangkan dengan jalan yang prinsip muamalah. Waribhu alladhi yuntaju, waribhu arribh, dan keuntungan atau profit alladhi yuntaju, yang dihasilkan min hadzal mal, dari harta ini, yaktasimanihi, mereka bagi ala hasbi syarti, ya, dibagi dengan syarat-syarat tertentu, bainahuma, dengan kesepakatan tertentu antara keduanya. Ka'an yakuna lil amilu, sebagaimana misalnya lil amil, untuk pekerja itu adalah as-sulus. Ya, ka'an yakuna lil amili as-sulus. Jadi as-sulus di sini marfu menjadi isim yakunu, lil amil itu menjadi khobarnya yakunu. Yakunu ono lil amil, kedua pekerja, as-sulusu utawi sepertiga, begitu. Wal baqi li sahibil mal, dan selebihnya adalah li sahibil mal, sisanya adalah untuk pemilik harta, pemilik modal. Wa bainahuma munasafatun hada nisfun wa hada nisfun. Wa bainahuma munasafatun, jadi antara keduanya munasafah itu berbagi. Kalau makna harfiahnya ini separuh-separuh. Ada nisfun, ini separuh, wahada nisfun, dan ini separuh. Nah, ini juga bisa saja dilakukan munasafah separuh-separuh. Yang penting adalah hasbas syarti bainahuma, sesuai dengan kesepakatan. Di al-muslimuna ala syurutihim. Jadi orang-orang muslim itu adalah berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati. Illa, dalam sebuah hadis yang seperti itu kan, illa syartan halala haraman atau syartan haram halalan, kecuali membuat syarat yang isinya adalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu udah boleh. Sepanjang dalam wilayah mubah, syarat itu bisa dirumuskan, ya, bisa disepakati. Ini salah satu contoh. Saya kira substansinya sederhana. Penting adalah teks Arabnya tadi, ya. Jadi Anda tahu, bisa membacanya, mengetahui maknanya, apa sih makna aribah, begitu ya. Apa makna yusammiru wa yunammihi, begitu. Kata-kata itu penting. Al-amil, sahibul mal, ada tahu. Ya. Ya. Dan nanti yang belum tahu silakan ditanyakan. Baik dari sisi kata maupun dari sisi ada kata, ada di tingkat kata, di tingkat frasa maupun di tingkat jumlah atau kalimat. Dan nanti kita akan lebih pada di tingkat jumlah. Karena yang di tingkat kata dan frasa kita anggap selesai sebelum UTS, ya, sampai UTS itu. Nah, setelah pasca UTS nanti nahwunya pada persoalan kalimat atau jumlah. Nah, sekarang hukum fikih muamalah itu selalu berbicara tentang dalil, ya.
namanya juga hukum ekonomi syariah. Jadi menjadi penting. Seorang ahli fikih harus mengetahui dalil. Dalil diperbolehkannya satu praktek-praktek muamalah tertentu. Nah, di sini disebut masru'iyatul mudharabah awil qirat. Disyariatkannya mudharabah atau qirat. Wa arkanu aqdil mudharabah, dan rukun akad mudharabah. Arkan itu rukun ya. Jamaknya, mufradnya apa? Arkan itu. Arkan itu adalah jamak dari rukun. Mufrad dari arkan apa? Ruknun. Jam'u min ruknin ya, rukun. Rukun. Masru'iyatul mudharabati awil qirat. Fal qiratu awil mudharabatu amrun masyru'un jaizun syar'an. Fal qiratu, atau yang disebut dengan qirat awil mudharabah, inilah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang didahului dengan isim. Nah, setiap jumlah yang didahului dengan isim maka dia harus dibaca rofa. Maka dibaca fal-qiratu, bukan fal-qiratu, bukan fal-qirati. Kaidahnya kalau ada isim datang di awal, marfukan saja, rofakan saja. Pak insya Allah dia menjadi mubtada. Bisa dipastikan dia menjadi mubtada secara umum ya. Bisa dipastikan dia menjadi mubtadaun. Fal-qiratu awil mudharabatu amrun masyru'un. Amrun itu adalah khobar dari mubtada qirat. Khobar itu juga marfu, dhammah. Amrun masyru'un jaizun syar'an. Qirat atau mudharabah itu adalah perkara yang disyariatkan. Jaizun hukumnya boleh, syar'an secara syara'. Wa dalilu hadhil masru'iyyati ya'ti minas sunnah wa ya'ti minal kitab wa ya'ti minal qiyas. Dan dalil kesyariatan dari mudharabah itu datang yakti minas sunnati dari sunnah, wa yakti minal kitab dari kitab, wa yakti minal qiyas, dan datang dari qiyas. Jadi dalil-dalil hukum Islam itu kan macam-macam. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma, ada qiyas. Yang utama kan itu. Wa yakti minal athar al-waridah anis sahabati. Wayati minal asar, dan datang dari al-asar al-waridah anis sahabat. Jadi dari praktek-praktek tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, semoga Allah memberikan ridho kepada mereka semua. Fal adillatu ala masru'iyatil qirat, maka dalil-dalil tentang disyariatkannya qirat. Fal adillah, adillah itu adalah jamak ya. Mufradnya adalah apa? Mufradnya dalil ya, dalil, dalilun jamaknya al adillah. Fal adillah itu dalil-dalil yang tentang disyariatkannya qirat awil mudharabah katsirah, banyak, katsiratun. Wa muta'addidatun, dan bersifat terbatas. Wa hiya fil asli, wahia atau mudharabah fil asli dalam hukum asalnya syariat ala sabili rukhsah, disyariatkannya karena jalan kemudahan. Jadi mudharabah atau qirat itu sesungguhnya adalah diperbolehkan karena untuk memberikan kemudahan bagi manusia, bagi umat Islam. Kalau tidak ada qirat, tidak ada mudharabah, maka terjadi masalah, kesulitan. Ya. Awil istihsan inda jumhuril ulama, atau berdasarkan kepada dalil istihsan menurut jumhuril ulama, menurut sebagian besar mayoritas ulama. Menurut mayoritas ulama. Jadi sebenarnya asal dari mudharabah itu, hukum asalnya ya, tidak boleh sebenarnya kalau memakai kias utama, kias itu tidak boleh. Tetapi dengan ikhtisan dia menjadi boleh. Karena itu untuk rukhsah tadi, memudahkan tadi. Nah, nanti penjelasannya lebih lanjut seperti ini ya. Nanti lebih lanjut bisa dipahami. Fa jumhurul ulama,
mayoritas ahli hukum, ulama, yarawna, melihat, berpendapat, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab kata yaro itu tidak selalu dalam makna melihat, ya, tetapi bisa berpendapat. Yarawna annal mudharabata, bahwa sesungguhnya mudharabah mukhalafatun lil qiyasi aslan, itu adalah bertentangan dengan dalil qiyas aslan, sama sekali, ya. Ya, jadi bertentangan sekali dengan qiyas, di makna annaha la tajuzu qiyasan, bahwa sesungguhnya mudharabah itu la tajuzu, tidak boleh apa mudharabah qiyasan, dengan cara qiyas. Jadi kalau memakai dalil qiyas, mudharabah atau qirat itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, gimana penjelasannya? Penjelasannya adalah li'annaha hiya naw'un minal ijarah. Karena sesungguhnya mudharabah itu adalah sesungguhnya nau'un minal ijarah, adalah bagian atau jenis dari al-ijarah. Al-ijarah kemarin sudah kita bahas, Anda sudah bisa pahami, ya, pengupahan. Mari, lakinna ijarah ala amalin majhulin. Lakin ijaratun ala amalin majhulin. Tetapi itu adalah, mudharabah itu adalah ijarah ala amalin, atas pekerjaan majhul yang tidak diketahui. Wal ujratu aidan majhulatun, dan upahnya juga sesungguhnya dia bersifat majhulah, tidak diketahui. Ya, kalau orang mempercayakan modal itu, Anda bisa toh membatasi apa pekerjaannya begitu. Terus ujrohnya itu apa bisa diyakinkan 100%, kan gitu. Khususan idza kanat mutlaqatan, khususnya idza kanat jikalau mudharabah itu dia bersifat mutlaqah. Mutlaqah itu pokoknya saya titip uang segini begitu, ya, sebagai modal, silahkan dioperasionalkan gitu, digerakkan begitu. Nah, itu semakin menunjukkan mau dijalankan dengan cara pekerjaan apa tidak jelas. Gitu kan? Wa hatta law kanat muqayyadatan, ini mestinya tahu malfutah menurut saya. Dan bahkan jikalau mudharabah itu dia bersifat muqayyada, tidak mutlaqah, dibatasi begitu, ya. Fatahat hadzal qayyid anwa wa ajnas. Tetap saja pembatasan-pembatasan itu dia adalah anwa wa ajnas. Fatahat hadzal qayyid, tetap membuka kepada macam-macam dan jenis-jenis tertentu. Maksudnya dibatasi sekalipun juga tidak akan pernah sampai kepada derajat yang bisa dipastikan tentang pekerjaan dan upah tadi. Nah, kan begitu. Karena ya itu tadi, itulah mudharabah. Bahya la tajuzu qiyasan inda jumhuril fuqaha. Maka mudharabah itu sungguhnya adalah la tajuzu, tidak diperbolehkan qiyasan dengan dalil qiyas inda jumhuril ulama, menurut mayoritas ahli hukum. Di annaha ijaratun ala amalin majhulin, karena sungguhnya mudharabah itu adalah ijaratun ijarah ala amalin majhulin, terhadap pekerjaan yang tidak diketahui, spekulatif sifatnya, tidak diketahui secara persis. Wal ujratu aidan majhulah, dan upah profit itu juga bersifat majhulah. Li'anal ujrah juz'un minar riba, karena ujrah upah, ya, upah itu adalah juz'un, bagian dari minar ribahi, dari keuntungan. Ya kalau untung, kalau enggak, waribahu qad la yatahaqqaqu aslan. Waribahu, dan keuntungan profit, qad la yatahaqqaqu, ya. Kata qad kalau masuk kepada fi'il mudhari itu bisa dalam makna apa? Maknanya ya kadangkala kadangkala profit itu tidak ada sama sekali. Namanya bisnis itu kadang untung, kadang buntung, kan begitu. Kalau buntung gimana, kan begitu. Nah, maka ala tajuzu
bidalilil qiyas, maka sesungguhnya mudharabah itu tidak boleh menurut hukum qiyas. Nah, ya. Fala ya'khudhu al-amil syai'an. Nah, maka kemudian kerja tidak bisa mengambil sesuatu apapun. Fal aslu annaha la tajuz. Maka hukum asalnya sesungguhnya mudharabah itu adalah la tajuzu, tidak diperbolehkan. Nah, ini makanya mahasiswa hukum ekonomi syariah model-model kayak gitu harus tahu. Jadi dia kan hukum ekonomi syariah concern pada aspek normatif seperti ini terutama fikih. Lakinnaha ujizat istihsanan, tetapi kemudian ujizat diperbolehkan istihsanan dengan dalil istihsan. Istihsan itu adalah intiqal, ya, min kiasin jaliyin ila kiasin khafiyin. Perubahan dari kias jali ke kias khafi karena ada maslahah tertentu, karena adanya darurah tertentu tadi, karena adanya rukhsah tadi. Ya, ujizat istihsanan lil adillah allati sanadzukuruha ba'da qalil min jihadin, ya, lil adillah, karena dalil-dalil yang nanti akan kita sebut ba'da qalil sebentar lagi, min jihatin, dari satu sisi, wali hajatin nas, dan karena tuntutan kebutuhan manusia asyadidah, yang sangat, ilaiha, terhadap praktek mudharabah. Nah, kita percepatlah dan nanti bisa selesai. Masih ada yang baru masuk ini. Halo, masih bisa diikuti saya? Masih, Pak. Bisa, Bang. Ya, wis 251 ya. Padahal saya mau ngono tok. Selesai kan ya? Nggih. Nggih. Ya wong karek ngrungokne ya, Mas. Ya. Nah, biar pemahamannya jauh tuh. Sampai tadi ya. Amal kitabu, adapun dari sisi dalil kitab Al-Qur'an, Allah Ta'ala yaqul, maka sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Al-Muzammil ayat 20. Anda bisa cek ayat ini dan melihat arti sekaligus tafsirnya, ya. Tadi sudah saya sebut ayat ini. Al-mudharib yadribu fil ardi yabtaghi min fadlillah. Al-mudharib, dan ya orang yang melakukan sharing pekerjaan tadi, yadribu fil ardi, berjalan di muka bumi, yabtaghi min fadlillah, mencari fadilah Tuhan. Maka zakarallah subhanahu wa ta'ala alika min babi mura'ati haula alladzina yadribuna fil ard. Dan itu atau praktek mudharabah itu sebenarnya adalah bagian min babi mura'ah, memelihara haula alladzina, mereka yang melakukan perjalanan di muka bumi, yang keluar rumah, memelihara mereka. Kalau tidak ada mudharabah, ya piye begitu. Jadi bentuk kemudahan bagi orang yang ada di luar rumah, yang sedang melakukan perjalanan, kemudian tidak mempunyai modal, begitu. Maka kemudian Allah memberikan keringanan kepada mereka. Wa amman affafa alaihim, dan tentang orang yang bentuk penghiburan lah intinya ini, ya, keringanan dan bentuk penghiburan terhadap mereka para mudharib. Rakhasallahu lahum fi ayyakuna qiyam lail say'an mustahabban. Maksudnya juga memberikan kemudahan siapa Allah lahum, kepada mereka, fi ayyakuna qiyamul lail say'an mustahabban. Qiyamul lail itu menjadi sesuatu yang mustahab. Itu juga bentuk keringanan. Walaysa fardhah, dan bukan bentuk kewajiban. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan sesungguhnya adalah bentuk keringanan, kemudahan yang diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana itu menjadi sesuatu yang disunahkan, bukan sesuatu yang diwajibkan. Kalau yang diwajibkan tentu akan menimbulkan syaqqah kepada banyak orang, begitu. Beratlah, memberatkan. Wa amma sunnatu, adapun dalil sunnahnya, dalil Al-Qur'annya tadi ya, wa akharuna yadribuna itu. Dan sementara dalil sunnahnya adalah faqat ruya Ibnu Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhu annahu qala,
Kana al-Abbasu idza dafa malan mudharabatan ishtarata ala sahibi an la yasbihi bahran. Ibnu Abbas itu mempraktekkan mudharabah itu, dan dia idza dafa amalan, jika menyerahkan harta mudharabah kepada seseorang, ishtarata ala sahibi, mempersyaratkan kepada pekerjanya alayas lubi bahron, untuk agar tidak melewati laut, wala yang zilubihi wadian, dan juga tidak lewat turun jurang-jurang begitu. Wala yastari bihi zati kabidin rotbah, dan juga mensyaratkan tidak membeli hati yang basah. Nah, ini sekedar contoh aja, satu riwayat bahwa Ibnu Abbas pernah melakukan ini dengan memberikan syarat-syarat tertentu ketika melakukan mudharabah. Falamma balagha Nabi, ketika cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika ajazahu. Nabi kemudian membolehkan, ngapain membuat syarat-syarat seperti itu, kira-kira seperti itu. Gak apa-apa, boleh aja, omongannya kan begitu. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Baihaqi, lakinna fisnidati du'fun, tetapi ada di dalam sanadnya itu adalah yang perawi yang lemah begitu. Nah, yang terakhir ini terkait dengan rukun. Jumhur mayoritas ahli hukum berpendapat arkani aqdil mudharabati ila anna, bahwa sungguhnya rukun-rukun dari akad mudharabah itu adalah ada berapa? Ada 5. Aqidani, 2 orang yang berakad. Siapa tadi? Sahibul mal dan amil. Kemudian yang kedua ra'sul mal. Apa yang dimaksud dengan ra'sul mal? Modal ya, harta, modal yang mau dioperasionalkan tadi. Wa amalun. Amalun, pekerjaan ya, pekerjaan. Walaupun pekerjaannya tadi majul ya, tapi ya majul itu jenisnya, bentuknya susah lah untuk diukur begitu. Tetapi mesti ada kan? Masa kemudian bim salah bim, ini saya kasih modal 50, bim salah bim jadi 100. Itu namanya sulam. Kemudian yang keempat, ribhun. Apa ribhun? Ribhun apa tadi? Profit, keuntungan ya, keuntungan. Walaupun tidak selalu, tetapi mudharabah itu harus ada sesungguhnya ini ya. Kecuali kalau ada kegagalan, tetapi itu kan di luar perhitungan. Kemudian sighatun. Sighah itu apa? Sighah itu adalah ijab dan qabul. Ya, memorandum of understanding, nota kesepahaman antara akidani. Dalam konteks sekarang, mudharabah katanya ya sudah letter of intent, sudah tertulis, kontrak-kontraknya sifatnya sudah tertulis. Nah, kalau zaman dulu ya hanya siwat saja, ya saya pekerjakan Anda dengan modal sekian, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang sudah dalam bentuk tertulis. Karena itu kalau ada kelemahan kita, setiap kali ada kontrak tertulis, kita itu biasanya tidak membaca dengan detail dan baik. Biasanya ya sudah approve tanda tangan saja, termasuk saya. Banyak yang seperti itu. Kayak Anda install aplikasi itu, bahwa saya memahami begitu apa yang sudah disampaikan di sana, langsung approve begitu saja, install begitu saja. Ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Ya, kalau untuk hal-hal yang sangat penting, kontrak harus kita baca, harus kita pahami. Apalagi kalau kita membuat kontrak untuk kepentingan. Nah, ini satu paragraf lagi. Wa kullu ruknin min hadhil arkan lahu syurutun, dan setiap rukun dari rukun-rukunnya mudharabah itu punya syarat-syarat tertentu. Nah, idza tawafarat kana ruknu sahihan. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka rukun itu menjadi sahih. Wa idza tawafarat kullu syurut sihatil arkan
Kana aqdu sahihan. Jika semua syarat sihahnya rukun, maka akad itu menjadi sahih, menjadi benar, menjadi boleh menurut hukum. Karena ono opo al-aqdu itu menjadi apa? Fa'ilu isim kana ya. Menjadi isim kana, menjadi marfu kana al-aqdu. Sahihan itu khobaru kana. Khobar kana itu dia harus mansub. Ya, kanal aqdu sahihan itu ditengeri ya. Wal malikiyatu dan kelompok mazhab Malikiyah rafadu menolak kaunus sighati, ya, adanya bentuk sighah itu ruknan au syartan. Sementara itu Malikiyah itu menolak sighah ijab qabul itu sebagai salah satu rukun atau syarat mudharabah. Nah, ini yang perlu Anda lihat. Kaunus rafadu kaunas sighati. Kaunas sighati ruknan. Nah, ruknan kenapa dia ruknan? Kenapa dia mansub? Au syarton. Nah, ini harus dipahami bahasa penting ini. Kenapa? Ada yang tahu? Ulun bi. Karena khobaru kana. Ya, khobaru kaunu. Ya, jadi khobaru kaunu. Jadi kana itu dia bisa beramal dalam bentuk apapun, termasuk rafadu kaunas. Rafadu menolak siapa Malikiyah kaunas sighati, ya, bentuk atau keadaan dari sighah itu ruknan itu sebagai ruknun au syarton atau syarat dari mudharabah. Wa qalu tasihu al mudharabah duna. Tasih boleh apa al mudharabatu praktek mudharabah duna tanpa. Maksudnya yang dimaksud adalah tanpa adanya asil. Itu sampai di situ barangkali tentang apa tadi? Tentang al-qiraat awil mudharabah. Semoga bisa dipahami. Nah, yang terakhir saya sedikit akan memberikan jelasan tentang aspek kebahasaan atau nahwunya. Aspek nah, ini penting karena nanti di dalam UAS aspek nahwu juga akan kita pertanyakan dengan berdasar kepada teks yang sudah ada itu. Coba saya presentasikan dulu ya, apa namanya nahwunya. Nahwunya saya presentasikan dulu. Tadi saya dapat dari internet. Ini bisa dilihat nggak? Tentang aqsamul jumlah. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah. Bisa, Pak. Ini nanti tinggal kemudian Anda praktekkan, Anda mencari contoh tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu dari teks. Ya, latihan mencari contoh teksnya. Nah, teorinya nih, seperti ini. Aqsamul jumlah, macam-macam dari jumlah itu terpilah menjadi dua, al-jumlah ismiyah, al-jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah lati tubda'u bismin marfu'in. Adalah satu kalimat yang dimulai dengan ismin marfu'in yang rafa. Warkanuha dan rukunnya adalah al-mubtada wal khabar. Mubtada plus khabar. Nah, fala yumkinu an tujad jumlah ismiyah. Tidak mungkin akan ada jumlah ismiyah la tahtawi ala mubtada'in au khabarin. Yang tidak ada di dalamnya mubtada atau khabar. Tidak mungkin ada jumlah ismiyah itu tanpa mubtada atau khabar. Li'annahuma ruknani. Keduanya menjadi rukun dari jumlah ismiyah. Misal, contohnya al-jabalu alin, al-muslimu mukallafun. Al-muslimu sebagai mubtada'un, mukallafun itu menjadi khabarun. Al-azharu muftatahatun. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, bagaimana hukumnya?
hukmul mubtada'i wal khabari ar-raf'u daiman, harus rafa. Hukumnya wajib untuk rafa selalu mubtada dan khabar itu. Sebagaimana contoh-contoh di atas tadi. Au fi mahalli raf'in, atau diumpamakan sebagai rafa fi mahalli raf'in mislu wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu itu mubtada'un fi mahalli raf'in. Khairul lakum khairun. Ya, wa antasumu itu adalah mubtada'un fi mahalli raf'in. Nah, yang dimaksud apa? Ya as-saum, ya. Siyamukum khairul lakum, begitu yang dimaksud. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim itu ya dia khabar fi mahalli raf'in. Fi qulubihim maradun. Jadi dia nanti ini cepat-cepatan aja ya. Anwaul khabar mufrad, ya, contoh-contohnya seperti ini, laisa jumlah wala sibah jumlah, an-nabi aula gitu, al-muslimuna atqiya, ini khabar yang mufrad sifatnya, dan bisa juga khabar itu jumlah ismiyah atau fi'liyah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah itu adalah mubtada'un, wal ghaniyul hamid itu ya jumlah ismiyah, jumlah. Khabarnya dalam bentuk jumlah. Wallahu yaqdi bil haq. Ini juga wallahu mubtada'un yaqdi bil haq itu adalah jumlah fi'liyah sebagai khabarnya. Atau sibu jumlah tadi fi qulubihim marad dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ialah tubda'u bi fi'lin warkanuha, jumlah yang dimulai dengan tubda'u bi fi'lin, dengan fi'il. Warkanuha al-fi'li wal fa'il. Warkanuha al-fi'lu wal fa'ilu. Rukunnya adalah jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il. Fala yumkinu an tujadu jumlatun fi'liyatun, tidak mungkin akan ada jumlah fi'liyah la tahtawi ala fi'lin au fa'ilin, yang tidak ada di dalamnya unsur fi'il atau unsur fa'il. Karena ruknani, karena sesungguhnya dia menjadi rukun dari jumlah fi'liyah. Contohnya adalah ja'a Muhammadun yanamu Aliyun ya Muhammad iqra ad-darsa. Nah, hukum fa'il itu bagaimana? La ya'ti illa marfu. Jadi fa'il itu dia harus selalu marfu. Syaraha al-muallimu ad-darsa. Al-muallimu di situ adalah fa'il, maka dia harus marfu. Ya. Jadi rumusnya fi'il dan fa'il minimal. Ada kalanya ditambah dengan maf'ul. Sebagaimana syaraha al-muallimu ad-darsa. Atau fi mahalli raf'in. Nah, ini fi mahalli raf'in ini contohnya adalah sarrani anjita. Sarrani anjita. Jadi fa'il itu bisa marfu' fi mahalli raf'in. Nah, sarrani itu adalah fi'il, ya. Wa maf'ul ninya itu maf'ulun bihi muqaddam. Anjita itu masdar muawwal, taqdiruhu maji'uka fi mahalli raf'in fa'il. Yang ini maksud adalah sarrani maji'uka. Nah, jadi sebagaimana dengan jumlah ismiyah tadi, ada yang fi mahalli raf'in, di dalam jumlah fi'liyah fa'il itu ada kalanya juga bisa fi mahalli raf'in. Kemudian prinsip yang ketiga, la yataqaddamu ala fi'lihi. La yataqaddamu ala fi'li. Fa'il itu tidak mendahului fi'ilnya. Walau ja'a ma dhahiruhu fa'ilun muqaddam wa huwa mubtada'un. Jika dia datang di awal fa'il itu, walaupun dhahirnya itu seperti fa'il, tetapi sesungguhnya dia itu mubtada'. Jadi kalau fa'il datang mendahului fi'il, itu menjadi mubtada' nanti akhirnya. Yakunul fa'il dhamiran mustatiran a'id alaihi.
Dan kemudian fa'ilnya menjadi dhamir mustatir yang kembali kepadanya. Contohnya tadi aliyun nama. Nah, aliyun nama ini bukan jumlah fi'liyah, karena jumlah fi'liyah fa'ilnya tidak boleh mendahului fi'ilnya. Ini menjadi jumlah fi'liyah. Aliyun mubtadaun marfu'un nama fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Nah, saya kira ini kaidah yang sederhana dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tinggal Anda kemudian mencari di dalam teks ini. Ya, mencari di teks ini contoh-contoh mana jumlah fi'liyah, mana jumlah ismiyah. Saya kira seperti itu. Pak ya wis 3 lebih 10 menit. Contoh sederhana sekarang. Ya, contoh aja sekarang saya tampilkan lagi. Silahkan raise hand, angkat tangan, bagi yang bisa memberikan contoh mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah tadi dari teks yang kita baca. Nah, setelahnya nanti kita tutup. Silakan. Ayo silakan, ini ada banyak, saya kira ada Ron, ada tadi Nur Rahim, ada Yusuf, ada Juhari tadi, ada Nining, ada Fitri. Siapa yang bisa memberikan contoh jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dari teks yang sudah kita baca? Halo? Teksnya tidak kelihatan, Mbak. Teksnya tidak kelihatan. Kurang ya? Saya tak ulangi lagi. Jendela. Bentar. Nah ini. Silakan. Masih ngajar. Silakan di salah satu bisa, mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu, nanti bisa saling menyempurnakan. Halo. Sebentar, Pak. Di Yaqta'ul Musafatu itu jumlah fi'liyah. Di paragraf yang keberapa? Paragraf pertama, baris kedua. Yang kirodu awil mudharabah. Yaqta'ul Musafatu jumlah fi'liyah. Yaqta'ul masafatu asna as-safari. Jadi contoh apa itu? Jumlah fi'liyah. Yaqta'ul masafatu ya. Jadi kalau dipecah dari sini ya, bisa terlihat itu ya. Kalau dipecah di sini itu memang jumlah fi'liyah ya. Yaqta'ul masafat asna as-safar litijarah. Tapi sebisa mungkin mengambil contohnya dari penggalan kalimat yang utuh ya. Jadi ngambil contohnya dari sini. Ya bisa saja sebenarnya tadi, tapi kalau kita membuat pemahaman yang lebih utuh dari sebuah kalimat di sini. Wal aminu aidan yaqta'u al masafatu asna as-safar litijarah. Berarti jumlah apa ini? Ini ismiyah. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah saya kira banyak sekali. Ayo siapa lagi yang ngasih contoh satu lagi? Setelah nanti contoh jumlah fi'liyah. Atau terserah siapa yang mau beri contoh lagi.
Nah, ini kan sudah contoh kan? Al-qiradu lughatan min al-qad. Bahwa al-qad ini jumlah ismiyah. Sahibul mal yang halo, ya tinggal milih juga. Contoh dari jumlah apa? Sahib. Ini ismnya. Ini aja, ini diputus aja ya. Sahibul mal yang juz'an min mali. Ini contoh dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Di mana khobarnya adalah ya katamu. Khobar dalam bentuk khobar jumlah. Khobar jumlah tadi. Nah, itu contoh-contohnya banyak. Terus wawaddu kulli minhuma al-khusulu ala juz'in min riba. Ini jumlah ismiyah. Banyak jumlah ismiyah. Sekarang jumlah fi'liyahnya. Mana kira-kira? Silakan siapa yang ngasih memberi contoh jumlah fi'liyah? Halo? Silakan, salah enggak apa-apa. Halo? Tadi ya? Tadi yang pertama Nining tadi ya? Iya, Pak. Contoh jumlah fi'liyah. Tidur ini sama tidur ini jangan ya? Kalau dari silakan. Di paragraf wa amma sunnah faqad rawa Ibnu Abbas itu fi'liyah apa? Mana? Wa amma sunnah. Paragraf keberapa? Di bab masyru'iyatul mudharabah. Yang hampir terakhir, Pak. Masyru'iyah amal kitab ini dah. Wa amma sunnah. Wa amma sunnatu. Faqad rawa Ibnu Abbas. Faqad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini jumlah apa kira-kira contohnya? Ini fi'liyah. Ini wa amma sunnatu, as-sunnatu kan isim. Oh, berarti ismiyah. Iya. Dari amma sunnah. Adapun utawi yang dimaksud dengan dalil sunnah faqad rawa, maka benar-benar sudah meriwayatkan siapa Ibnu Abbas, gitu kan? Nah, faqad rawa itu menjadi khobar dari mubtada wa amma sunnah. Namanya ini juga dalam bentuk khobarnya tadi, khobar apa seperti tadi? Khobar jumlah karena fi'il yang di dalamnya mengandung fa'il. Faqad rawa Ibnu Abbas, yang di sini sudah disebutkan fa'ilnya. Nah, itu juga masih jumlah ismiyah. Nah, sekarang jumlah fi'liyahnya. Contoh dari jumlah fi'liyah yang di atas aja. Mana? Halo? Gampang loh, banyak loh di sini. Silakan, biar cepat selesai. Halo? Jumlah fi'liyah adalah setiap jumlah kalimat yang didahului dengan fi'il. Kalau ngambilnya dari tengah, Pak.
Ya nggak apa-apa, menjadi satu pemahaman yang utuh yang penting, fit begitu. Fala ya'khudul amilu syai'an. Karena ya'khudu Dul al-amilu syai'an. keluar Oke, masuk. bisa. Karena ya'khudu al-amilu syai'an minar ridha. Terus yang lain, yang dari awal mamanya. Qala az-Zamakhsyari ini kan jumlah fi'li ya. Ngapain kok angel-angel? Berarti Qala Zamakhsyari itu jumlah fi'liyah. Ya dong, kan rumusnya fi'il fa'il begitu aja. Qala berkata siapa Zamakhsyari rahimahullah. Nah, itu kan. Terus mana lagi? Tadi banyak saya kira. Kalau ngambil di tengah banyak ya. Mana lagi kira-kira? Lebih banyak jumlah ismiyahnya ya. Ada yang lain? Nah ini. Zahaba jumhurul fuqaha ila anna arkanil aqdil mudharabain. Zahaba jumhur al-fuqaha ini juga jadi contoh dari jumlah fi'liyah. Iya. Sallallahu alaihi wasallam jumlah fi'liyah. Gitu. La yasluq bihi bahran jumlah fi'liyah. Kana al-Abbas idza dafa istaratu ala sahibihi. Nah, itu semuanya jumlah fi'liyah. Kalau kita potong yang dimaksud kita potong di situ, dipotong mulai dari fi'il aja, itu semua juga sudah bermakna jumlah fi'liyah. Fakhaffafahu itu jumlah fi'liyah. Ya tahu? Rahasallahu lahu itu jumlah fi'liyah. Jadi kalau diminta untuk mengidentifikasi contoh-contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kira-kira bisa ya? Semoga bisa lah. Insyaallah. Kira-kira seperti itu. Sebelum ditutup, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ada yang ditanyakan terkait dengan makna-makna tertentu. Untuk absennya itu gimana, Pak? Tadi saya ngasih apa ya? Apa namanya? Link. Link itu ya. Linknya bisa dibuka. Setelah ini silakan Belum. dibuka linknya itu di. Belum, Mbak. Di daftar adanya diisi. Atau sekarang bisa dibuka. Nanti kadung Pak Tutur nanti nggak bisa dibuka. Linknya tadi mana, Pak? Di chat. Hilang. Coba dicari di HP alternatifnya cek. Dan tahu Oke. Sudah ketemu? Sudah. Sudah ya? Mana? Di ruang chat. Di ruang chat kalau terus ada yang belum ketemu mungkin minta dikirim temannya bisa. Ini linknya masuk ke link ini. Ya, masuk ke linknya. Kemudian Kalau ke Google Form akan diisi di Google Form-nya. Oke, bisa isi ya. Kalau nggak isi nggak dianggap masuk. Ya, Pak. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup. Insyaallah. Belum ya. Tolong bantuan ya.
Saya kira kita sudah hampir 1 jam setengah. Sudah banyak teks yang kita baca. Silahkan dilajari lagi. Bagi yang belum lancar terutama bisa belajar dengan temannya yang relatif muda dan dipelajari kaidah namunya tentang isinya di jumlah filmnya, termasuk yang mempertimbangkan tadi yang kali rokin, yang kobarnya sama dan lain sebagainya. Barangkali nanti juga kita tanyakan ini ujian biar agak kompleks ya. Jadi pengetahuan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyahnya nanti agak diperdalam. Termasuk yang mahali raf'in, fa'il fi mahali raf'in atau khabarun fi mahali raf'in. Nanti saya kirimkanlah lewat kelasnya. Apa jenis tadi? Johari nanti sampaikan ke teman-teman yang tadi saya buka gambar tentang aqsamul jumlah ya. Halo Johari ini. Belum. Di. Halo. Halo. Itu Pak orangnya. Ya nanti diingatkan Johari ya. Saya kirim gambar kaidah tentang pembagian jumlah tadi. Nanti kita di-share ke teman-teman. Oh, gitu Pak. Gitu. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih sudah hadir di Google Meet teman kita saat ini. Semoga bermanfaat ya. Baca teks Arab ini bermanfaat. Pertama nanti adalah hal Anda ketika aktif nanti dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Bye-bye. Terima kasih. Wis ngono ae ora salah dan tidak. Ayo. Kalender ya. Kalender. Ayo biar rapat. Saya aku dong. Ya ampun. Apa? Mama pucet sekali. Lah iya. Iyo, gak tahu maem. Apa orang Pesannya boy. Gak kalau maem. maaf atau maaf? Balik. Apa? Kelebon. Ya Allah. Balik. Tapi remangan. Kebek ngono lho. Pucet banget. Wis kebek. Mama. Minum alkohol. Salam. Mari. Umi. Sesek ya. Mampir apa ndak kok? Situ, anu absen iki piye? Sabsen ini aku mudeng. Aku yo Sing ngerti. Sing ngerti. Mau enak. Itu linknya Mau ki enak ning sor kono. Aku ngisi. Aku deh, aku piye? Screenshot ayo. linknya itu. Aku ora mudeng ta. Nining mang lho sing ero. Siapa ya? Koyah-koyah kondisikan. Tadi aku ibu. Ayo Ngepek di layar. Tidak butuh. Nanti. Lali mesti. Jauhnya juga jak. Ra. Jemel aja. Aku orang jauh. Koyahnya mau kondisikan lah. Ya apa sih? Glow up yang ini ya, Edan. Mengko anu nyanyi. Apa? Kuwi lo kumpulan. Orang iso aku. Guys, Nandur porang. Ora iso. Nandur porang.
Dewi Mbah Yai. Masa Oh, leliane ndi lho kok rene raketok. dia ini pada sarapan. Ning Sarapan ini. Cah, ayo anu ning grup. Ning apa nek golek Cah? Apa jenenge absen? Absen ning grup. Kok ning grup? Yo, Oh, absennya ning grup. linke ning grup. Cah piro Mas? Linke ning grup, guys. Ayo. Ya, saya anu apa jenenge diku? Apa? Tangkap layar. Tangkap layar. Ya, Nan. Ya. Wes kurang. Wes, ki sing ketok jawuri sing akeh. Oh, apa selang lelek? Api. Lah ya, ayo aku ya. Nganggo komat, wes. Nganggo komat. Aja. Dia biasanya ora sholat e. Komat. Iki loro telu. Komat. Ya apa nih? Video ini kiri kok. Ih. Ayo sama. Itu loh, sing akeh kan ketok akeh tetep. Wes, tak apa ngene ngomong. Wes ya. Keluar. Ya, dadah. Keluar. Ya. Dia terane keluar nih. Iya leh. Ora keluar. Iya leh. Keluar. Aku ora iso keluar loh, guys.